First, principle thinking. Berpikir dari prinsip pertama, yaitu kreativitas dan pemecahan masalah. Jadi apa itu sebenarnya? Teman-teman, ini adalah cara terbaik untuk memahami masalah rumit. Kemudian kita menciptakan kreativitas. Kita bisa sebut juga sebagai berpikir dari prinsip pertama, yang membantu kita menjernihkan masalah dengan memisahkan ide dasar dari asumsi-asumsi yang mungkin keliru. First principle atau prinsip pertama tidak memberikan checklist hal yang selalu benar. Pengetahuan kita tentang prinsip pertama berubah seiring pemahaman kita. First principle adalah dasar yang harus kita bangun dan akan berbeda dalam setiap situasi. Tapi semakin kita tahu, semakin kita bisa menandang status quo. Jadi, mengapa penting? Karena berpikir dari first principle ini akan membantu kita melihat inti dari suatu masalah tanpa terjebak dalam asumsi-asumsi yang mungkin kurang tepat. Jika kita tidak belajar untuk membongkar sesuatu, menguji asumsi kita, dan merakitnya kembali, kita bisa terjebak dengan apa yang orang lain katakan dengan terjebak dalam cara-cara yang selalu dilakukan. Ketika lingkungan berubah, kita jangan terus-terusan seperti semuanya masih sama. Karena itu bisa membuat kesalahan yang fatal, teman-teman. Ada yang dari kita yang secara alami skeptis terhadap apa yang kita dengar. Mungkin tidak sesuai dengan pengalaman kita. Mungkin benar, tapi sekarang tidak lagi. Atau mungkin kita berpikir sangat berbeda tentang sesuatu. Jika kita ingin mengidentifikasi prinsip-prinsip dalam suatu situasi untuk menembus dogma dan kepercayaan bersama yang mungkin pemahaman-pemahaman kita yang lama, ada satu teknik atau metode supaya kita bisa memegang first principle thinking ini dan bermanfaat bagi kehidupan kita. Metodenya disebut dengan 5 whys. 5 pertanyaan kenapa. Metode 5 whys ini adalah metode yang berasal dari perilaku anak-anak sebenarnya. Secara naluri anak ini berpikir dari prinsip pertama. Seperti kita, mereka ingin memahami apa yang terjadi di dunia. Karena itu, mereka secara intuitif memecah kabut dengan suatu permainan yang beberapa orang luar mungkin tidak suka. Tapi sangat bermanfaat untuk mengidentifikasi prinsip pertama. Bertanya kenapa berulang-ulang. Tujuannya adalah mencapai suatu apa atau bagaimana. Teman-teman, ini bukan introspeksi seperti kenapa saya merasa seperti ini. Melainkan ini adalah tentang menyelidiki lebih dalam ke dalam suatu pernyataan atau konsep sehingga kita bisa memisahkan pengetahuan yang dapat diandalkan daripada asumsi. Jika rangkaian pertanyaan mengapa yang kita pertanyakan itu kemudian menghasilkan pernyataan fakta yang dapat dipalsukan, kita sudah menemukan prinsip pertama. Jika berakhir dengan karena saya bilang begitu, atau itu memang begitu, kita tahu kita telah sampai pada asumsi yang mungkin didasarkan pada opini populer, mitos budaya, atau dogma. Ini bukan prinsip pertama. Mari kita lihat contoh klasik dari akibat asumsi yang tidak tepat. Dan ini sangat-sangat fundamental sekali dan betul-betul asik sekali. Contohnya adalah penemuan yang kemudian menghasilkan pernyataan bahwa bukan stres, tapi bakteri yang sebenarnya menjadi penyebab sebagian besar yang namanya tukak lambung. Ini adalah contoh yang sangat bagus sekali yang mengajarkan kita tentang apa yang bisa dicapai ketika kita melewati asumsi untuk mencapai prinsip pertama. Sejak penemuan bakteri, ilmuwan mengira bahwa bakteri tidak bisa tumbuh di perut karena keasamannya. Jika kita menanyakan dokter dan peneliti medis pada tahun 60-an atau 70-an, mereka mungkin menganggap ini sebagai prinsip pertama. Ketika pasien datang dengan keluhan sakit perut, tidak ada yang pernah mencari penyebab bakteri. Nah, teman-teman, inovasi bertahap dan pergeseran paradigma membutuhkan pemahaman mengapa suatu hal berhasil atau tidak.
Tanpa pemahaman ini, kita banyak meniru pemikiran atau perilaku tanpa memahami alasan di balik keberhasilannya. Berpikir dari prinsip pertama membantu kita menghindari masalah bergantung pada taktik orang lain tanpa memahami dasarnya. Akan perbaikan bertahap lebih sulit dicapai jika kita tidak dapat identifikasi prinsip pertama. Seperti yang dikatakan oleh Harrington Emerson. Katanya tentang metode, mungkin ada jutaan dan lebih, tapi prinsip-prinsipnya sedikit. Orang yang memahami prinsip dapat berhasil memilih metodenya sendiri. Orang yang mencoba metode, mengabaikan prinsip-prinsip, pasti akan mengalami kesulitan. Jadi, mari terus berpikir dari first principle untuk membongkar asumsi-asumsi yang mungkin menyebabkan kesalahan. Kreativitas tanpa batas bisa muncul ketika kita memahami inti dari suatu masalah. Karena itu jangan ragu untuk mencoba ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Teman-temanku, ketika kita benar-benar memahami prinsip-prinsip yang bekerja, kita bisa memutuskan apakah metode yang sudah ada masuk akal. Terkadang, metode yang sudah ada tidak selalu sesuai dengan keadaan atau kebutuhan kita. Banyak orang keliru berpikir bahwa kreativitas adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh sebagian dari kita, entah kita punya atau tidak. Namun, untungnya, ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa hal ini tidaklah benar. Kita semua lahir kreatif, namun selama masa pertumbuhan kita, mungkin ya, kreativitas bisa hilang akibat kesibukan orang tua dan guru. Sebagai orang dewasa, kita sering mengandalkan kesepakatan dan apa yang dikatakan oleh orang lain. Karena itu lebih mudah daripada memecahnya menjadi prinsip pertama dan berpikir sendiri, ya kan? Berpikir melalui prinsip pertama adalah cara untuk melepaskan pembatasan pikiran kita. Maka oleh itu, karena itu teman-teman, ayo kita lepaskan diri dari keterbatasan dan memandang segala sesuatu dengan cara yang baru, kreatif, dan lebih mungkin. Teman-teman berpikir dari prinsip pertama adalah kunci untuk membuka pintu menuju potensial. Di akhir video ini, saya ingin menyampaikan hal yang sangat penting. Mungkin ini terlihat subjektif bagi sebagian orang, tapi ini ya sangat fundamental yang ingin saya sampaikan. Fundamental sekali. Satu argumen yang menohok tentang prinsip ini, bahwa prinsip first principle thinking tidak sepenuhnya berlaku dalam memahami agama, teman-teman, terutama agama Islam. Salah satu ciri unik agama, khususnya agama Islam, adalah bahwa pemahaman terhadap agama ini tidak hanya dapat dicapai melalui akal, tapi juga melalui iman. Ini yang perlu ya. Berbeda dengan prinsip pertama yang lebih mengandalkan analisis dan pertimbangan rasional, agama mengajarkan kepercayaan dan pengabdian yang tidak selalu dapat dijelaskan secara ilmiah. Dalam Islam sendiri, iman dan akal bekerja bersamaan untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam. Ada aspek-aspek keyakinan yang mungkin tidak dapat dijabarkan secara logis atau rasional. Ini menjadi bagian integral dari kepercayaan seseorang. Karena itu, pemahaman agama tidak selalu dapat direduksi menjadi prinsip-prinsip pertama yang hanya berlandaskan pada analisis akal semata. Oke, hal ini menunjukkan bahwa dalam beberapa konteks, prinsip-prinsip pertama atau first principle ini mungkin perlu disesuaikan dan diterapkan secara hati-hati. Adanya dimensi iman yang tidak selalu terukur oleh logika kita membuat pemahaman agama menjadi suatu pengalaman yang lebih kompleks dan mendalam. Tentu saja, perdebatan seputar peran akal dan iman dalam memahami agama adalah topik yang luas dan kompleks. Tapi kita dapat menyimpulkan prinsip-prinsip pertama atau first principle thinking tidak selalu berlaku secara universal. Terutama ketika kita membahas wilayah yang melibatkan dimensi kepercayaan yang mendalam. Terima kasih.